Halo guys, selamat malam. Halo. Hai, malam. Halo. Halo. Oke guys, jadi kan minggu kemarin itu kita dikasih tugas nih sama Pak Priyo untuk mengkritisi pemikiran teori yang udah kita pilih. Kebetulan nih ya, teori kita ini kan agak rumit ya. Teman-teman udah pada panas belum nih? Udah mulai gosong Udah. kayaknya. Oke, udah mulai Lapar. kosong. Oke. Siap. Nah guys, kan kemarin kan kita ambilnya itu kan tentang tradisi konstitusi Inggris. Nah, menurut pemahaman kalian nih, tradisi konstitusi Inggris tuh kayak gimana sih? Sabar dulu dong. Langsung berat aja topiknya. Sabar dulu, kenapa? Nggak Ya bisa kan ya? bahasnya itu. Oke. Lanjut. Kalau misalnya aku ya dari PPT yang aku baca, itu konstitusi Inggris itu dia memiliki tantangan konstitusi negara, di mana konstitusinya itu bersandar pada penetapan bersama oleh rakyat. Lalu di dalam tradisi itu mereka juga punya parlemen yang dibentuk untuk mewakili rakyat. Gitu sih. Oke. Nanda, jawaban aku sama ya kayak Leni. Enggak. Mau ikut-ikut aja. Yang lain skip. Menurutmu Dar gimana? Oke. Kalau menurut aku ya, pokoknya yang aku tahu tuh raja itu kan mengatur parlemen, dan parlemen itu mengatur jabatan menteri. Itu aja sih kalau aku. Oke. Nah, kalau menurutmu Dar gimana? Nggak boleh ikut-ikutan ya? Oke. Mungkin kalau menurut aku ya, tadi udah dibilang juga sama Dharma sama Leni. Mungkin jawaban aku hampir sama. Intinya tuh tradisi konstitusi Inggris itu mempunyai parlemen yang parlemennya itu gunanya untuk mewakili rakyat. Nah, meskipun ada parlemen yang membentuk konstitusi, tetapi ada peran raja di dalam parlemen. Kan Inggris itu identik sama raja ya, jadi pasti ada raja di dalam parlemennya, seperti itu. Kalau dari aku ya. Oke. Terus guys, sebelum kita diskusi ini, karena kita kan udah tahu masing-masing dari kita mengkritisi pemikiran teori konstitusi Inggris, di mana yang sehubungan sama pembaruan hukum di Indonesia. Nah, jadi aku boleh tahu nggak dari hasil kritisan kalian itu gimana? Boleh, tapi aku ya yang duluan yang baca ya guys. Siap, lanjut. Dari yang aku dapatkan itu ya, dari hasil kritisan aku ini, kan sistem politik yang dianut oleh Inggris itu kan demokrasi. Nah, demokrasi itu kan bisa dibilang kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Dan menurut Smith dari PPT Bapak itu yang aku baca itu kan katanya gagasan yang bagus dalam praktik politik dan hukum terkait tatanan konstitusi negara yang bersandar pada penetapan bersama oleh rakyat. Jadi, yang bisa aku simpulkan dalam sistem demokrasi itu adalah rakyat pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu pemerintahan. Nah, sistem politik di Inggris ini kan juga bisa dikatakan sebagai salah satu sistem politik modern yang tertua di dunia. Dan Indonesia ini juga merupakan negara demokrasi dengan rakyat ialah pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, monarki konstitusional Inggris ini kan raja atau ratu yang diposisikan sebagai simbol kedaulatan negara, sehingga tidak mempunyai kekuasaan politik. Sedangkan roda pemerintahan di Inggris ini kan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Nah, yang menjadi pembeda ialah kalau Indonesia ini kan nggak punya raja ataupun ratu, karena Indonesia ini negara republik yang pemimpin negaranya ialah presiden, dan persamaannya ialah roda pemerintahan di Indonesia itu juga dilaksanakan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden. Lalu yang kedua itu menurut aku Inggris itu kan menganut sistem parlementer dan Indonesia itu menganut sistem presidensial. Walaupun begitu, Indonesia ini juga loh memiliki parlemen yang terdiri dari MPR, DPR, sama DPD. Dan menurut Smith dari PPT Bapak itu katanya, parlemen ini mempunyai kapasitas yang sangat jelas untuk mewakili rakyat pada umumnya. Yang sama halnya dengan Indonesia, yaitu pejabat-pejabat pemerintahannya itu mewakili rakyat Indonesia. Dan terdapat juga nih sistem parlemen dua kamar atau bikameral. Dan Inggris ini juga bisa disebut menjadi cikal bakal dari sistem parlemen bikameral ini. Nah, penganut sistem bikameral ini kan menganggap kalau kekuasaan dua kamar itu harus dibatasi untuk memberi peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan.
Akan tetapi, sistem lembaga legislatif di Indonesia ini masih menjadi perdebatan karena ada yang menganggap kalau Indonesia itu menerapkan sistem trikameral dan juga bikameral. Pertama, Indonesia bisa saja dikatakan model trikameral karena adanya 3 lembaga yang melaksanakan fungsi dan struktur yang berbeda, yaitu MPR, DPR, sama DPD. Lalu yang kedua, Indonesia juga menerapkan bikameral karena pada kenyataannya memang hanya ada 2 kamar yang aktif dalam melaksanakan tugas-tugas legislatif seperti penyusunan undang-undang, yaitu DPR dan DPD. Jadi, bisa dikatakan bahwa sistem bikameral Indonesia ini masih ialah sistem bikameral yang tidak sempurna karena adanya ketimpangan antara kewenangan DPR sama DPD. Jadi menurut aku dari simpulan ini, sistem pemerintahan yang diterapkan di Inggris ini bisa memberikan pembatasan wewenang yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan juga kerajaan, yang mana bisa saja diikuti oleh negara lain, terutama negara kita Indonesia, agar dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang baik serta teratur. Kalau dari aku itu sih menurut aku. Aku mau coba deh. Aku mau ngomong boleh ya, guys ya? Boleh, boleh. Oke. Jadi kalau menurut aku ya, konstitusi itu kan memiliki peran untuk mempertahankan esensi lah. Esensi dari keberadaan sebuah negara, dari penghuni, dari pengaruh lah berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal itu adalah hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya itu yang berkaitan dengan keinginan dari hati nurani rakyat. Jadi konstitusi dalam sebuah negara itu berupa norma atau sistem politik lah, dan juga hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintah pada suatu negara. Jadi konstitusi ini haruslah disepakati bersama oleh rakyat. Di dalam konstitusi terdapat juga parlemen. Parlemen itu fungsinya untuk mewakili rakyat. Meski ada parlemen yang membentuk konstitusi, tetapi ada juga peran raja di dalam parlemen, yang mana raja ini memiliki kekuasaan yang dibilang sangat luar biasa, karena raja itu memiliki 2 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Kalau misalnya menurut aku itu konstitusi Inggris ini sangat sesuai untuk pembangunan Indonesia. Nah, hal itu disebabkan karena konstitusi konstitusi Inggris ini dia memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan supaya pemerintahan itu tidak sewenang-wenang dengan kekuasaannya dan memberikan perlindungan hak-hak manusia pada setiap negara. Kemudian pada konstitusi Inggris ini dapat berperan sebagai sumber hukum tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi oleh sebab itu, jika sebuah negara tidak memiliki landasan dan aturan, maka bisa saja akan terjadi perpecahan atau penyelewangan kekuasaan oleh pemerintah pada rakyat. Nah, sehingga itu nanti bisa terjadi tidak terpenuhinya hak-hak warga negara. Kemudian tidak teraturnya kehidupan sebuah negara dan kemungkinan besar tercapainya tujuan sebuah negara sangat kecil. Karena konstitusi itu adalah pedoman bagi sebuah negara untuk mewujudkan tujuan negara agar dapat tercapai. Kalau menurut saya sih gitu. Menurut aku lagi ya kalau gitu. Kalau menurut aku sih kan Inggris menjalankan sistem pemerintahan parlementer yang berdasarkan pada sistem Westminster yang telah ditiru di seluruh dunia sebagai warisan dari Imperium Britania. Parlemen Inggris disebut juga dengan Mother of Parliament. Hal ini dikarenakan banyak membuat undang-undang di negara lain meniru Inggris. Parlemen Inggris yang bersidang di Istana Westminster terdiri dari 2 kamar, yaitu Majelis Rendah atau House of Commons dan Dewan Bangsawan atau Majelis Tinggi House of Lords. Tiap rancangan undang-undang atau RUU yang disahkan membutuhkan persetujuan kerajaan atau Royal Assent supaya bisa menjadi undang-undang yang baru. Seperti posisi Perdana Menteri selaku kepala pemerintah Inggris itu dipegang oleh anggota parlemen yang mampu meraih kepercayaan dari mayoritas anggota House of Commons. Biasanya yang memperoleh kepercayaan ini adalah pemimpin partai politik mayoritas di parlemen. Dalam kepala pemerintahan, Inggris memiliki parlemen yang terdiri atas House of Lords dan House of Commons. Kepala negara Inggris merupakan raja atau ratu yang sekarang dijabat oleh Ratu Elizabeth II. Sedangkan di Indonesia kita memiliki presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Yang membagi kekuasaan di Inggris adalah raja
atau ratu, parlemen, dan menteri. Kalau menurut saya itu aja. Oke. Jadi kita semua udah ngasih kritisan ya atas teori yang udah kita pilih tadi. Jadi tadi aku juga udah coba nulis-nulis lah. Jadi di sini aku mau ngasih kesimpulan dari kritisan kita tadi. Jadi dari hasil kritisan kita tadi, aku mencoba untuk menggabungkan lah bahwasannya konstitusi ini memiliki peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal adalah hasil dari penyesuaian dan juga penyempurnaan lah untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat. Lalu, mengenai sistem politik yang dianut oleh Inggris adalah demokrasi. Demokrasi ini kan mencirikan bahwa kedaulatan itu kan berada di tangan rakyat. Dan menurut Smith, yang ada di dalam PPT Bapak tadi dikatakan bahwasanya gagasan yang bagus dalam praktik politik dan hukum terkait tatanan konstitusi negara bersandar pada penetapan bersama oleh rakyat. Dan Indonesia, negara kita ini kan juga merupakan negara demokrasi ya. Lalu lanjut kepada monarki konstitusional Inggris, yang mana adalah raja atau ratu, yang mana ini kan diposisikan sebagai simbol kedaulatan negara, sehingga kan tidak mempunyai kekuasaan politik, di mana raja dan juga ratu ini mengatur jabatan parlemen, dan parlemen ini mengatur jabatan para menteri. Kalau di Indonesia sendiri ini kan kita memiliki pembagian eksekutif ya, yaitu presiden dan wakil presiden, lalu ada legislatif itu ada DPR, ada MPR, ada DPD, lalu yudikatif itu ada MA, MK, ada KY, pasti teman-teman sekalian juga udah tahu ya. Jadi pemerintah Indonesia ini kan memiliki masa jabatan tuh 5 tahun, kecuali MK ya, yang memiliki jabatan hanya 2 tahun. Lalu tadi saya juga sempat mendengar bagian yang roda pemerintahan itu kan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri, yang mana ini dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, yang sering udah kita lihat ya, pemilu-pemilu seperti itu. Lalu Indonesia ini kan tidak memiliki raja ataupun ratu, karena pemimpin negaranya ialah seorang presiden, yaitu Bapak Jokowi, seperti yang sekarang. Lalu roda pemerintahan Indonesia ini kan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yang mana dipimpin oleh presiden. Lalu mengenai negara Inggris, kalau Inggris ini kan menganut sistem parlementer, dan Indonesia itu menganut sistem presidensial. Meskipun demikian, di Indonesia ini memiliki parlemen yang terdiri dari MPR, DPR, dan juga DPD. Menurut Smith, parlemen itu kan mempunyai kapasitas lah yang sangat jelas untuk mewakili rakyat pada umumnya. Yang mana ini sama halnya dengan Indonesia, yang pejabat-pejabat pemerintahannya itu mewakili rakyat Indonesia. Lalu, tadi ada Nanda jelasin juga ya, terdapat juga sistem parlemen 2 kamar, yaitu bikameral. Akan tetapi sistem lembaga legislatif di Indonesia itu masih menjadi perdebatan, karena ada yang menganggap Indonesia itu menerapkan sistem trikameral. Ada juga yang menganggap bahwa Indonesia menerapkan sistem bikameral. Jadi, sebenarnya sistem pemerintahan yang diterapkan di Inggris itu memberikan pembatasan wewenang yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan juga kerajaan. Dan konstitusi Inggris ini sangat sesuai untuk pembangunan di Indonesia. Itu menurut kita kan, karena hal tersebut disebabkan konstitusi Inggris ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Ya, fungsinya pasti agar pemerintah ini tidak sewenang-wenang dengan kekuasaannya dan bisa memberikan perlindungan hak asasi manusia pada setiap warga negaranya. Mungkin oleh sebab itu ya, jika sebuah negara tidak memiliki landasan dan aturan, maka akan terjadi perpecahan, penyelewengan kekuasaan oleh pemerintah pada rakyat. Jadi kalau kita tuh setuju kalau misalnya ini diterapkan di Indonesia. Nah, jadi aku udah ngomong panjang lebar nih, kira-kira udah oke atau belum nih? Atau belum oke? Udah mantap kali itu, udah. Udah mantap deh. Gak sia-sia kan aku nyatet tadi. Iya. Oke. Kira-kira dari teman-teman sekalian ada yang mau ditambahin atau enggak? Dari aku nggak ada. Nggak ada sih, udah pas, udah oke kali itu. Udah cukup? Udah cukup, oke. Udah cukup. Oke deh kalau gitu. Oke, baik. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih buat teman-teman semua, makasih buat waktunya, makasih buat partisipasinya dalam diskusi kita kali ini. Walaupun topiknya berat nih, tapi kita kayaknya bisa memberikan argumen nih, bisa memberikan pendapat, dan tugasnya juga selesai gitu kan. Jadi mungkin sampai di sini aja diskusi kita.
Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Terima kasih banyak ya guys. Dadah, dadah, dadah.